Selanjutnya kita akan kembali tadabbur Al-Quran. Semoga Allah mencurahkan senantiasa kepada kita hidayah, taufik dan inayahnya untuk selalu dapat memahami Al-Quran, dapat mengamalkan. Semoga Allah menggolongkan kita sebagai ahlul Quran dan kelak semoga Al-Quran memberikan syafaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita tadabbur Al-Quran hari ini insyaallah mulai surah Yunus ayat 62 sampai 70. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala, ketahuilah, inna, sesungguhnya, aulia, para wali Allah. Nah, di sini terkait dengan para wali Allah ya. La khaufun, tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka. Wala, dan tidaklah hum, mereka, yahzanun, tidaklah mereka bersedih hati. Jadi di sini merupakan kabar gembira ya ibu-ibu untuk orang-orang yang termasuk wali-wali Allah. Nah, wali-wali Allah artinya kekasih Allah. Nah, jadi orang-orang ini dekat kedudukannya dengan Allah. Maka orang yang tergolong wali Allah yang dekat kepada Allah ini, Allah menjamin bahwa mereka tidak akan ada rasa takut Nah, dan tidak ada rasa sedih hati baik di dunia apalagi di akhirat. Jadi Masya Allah kalau kita bisa di sini termasuk golongan wali Allah, nanti kita akan melihat kriterianya, kemudian syarat-syaratnya seperti apa. Maka insya Allah di sini Allah jamin orang-orang yang tergolong wali Allah ini dijamin hidupnya baik di dunia maupun di akhirat tidak akan ada rasa takut senantiasa lapang jauh dari galau, jauh dari stres jauh dari kesedihan tadi Masya Allah, jadi hidupnya tenang senantiasa dalam kebahagiaan dunia dan akhirat itulah kehidupan yang sempurna Nah, kemudian di sini di ayat selanjutnya adalah syarat-syaratnya atau yang tergolong tadi wali Allah. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Allazina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa kanu, dan mereka telah yattaqun. Nah, jadi syarat pertama menjadi kekasih Allah orang-orang yang tadi kedudukannya sangat dekat dengan Allah. Yang pertama beriman jadi syaratnya beriman dan mereka bertakwa. Nah, jadi Masya Allah iman dalam artian di sini keyakinan yang sempurna tidak ada keraguan sedikit pun terhadap rukun iman yang 6. Maka di sini tergolong wali Allah syarat yang pertama. Iman kepada Allah jadi yakin betul bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta Rabbul Alamin menciptakan seluruh alam. Maka konsekuensinya orang yang beriman dia senantiasa beribadah dan melakukan apapun tiada lain dipersembahkan hanya kepada Allah, sehingga tidak ada ilah-ilah lain tidak ada tujuan lain dalam ibadahnya. Jauh dari ria jauh dari bangga jauh dari pengen dipuji, jauh dari harapan dilihat orang tidak ada lain. Tidak ada, bahkan dia tidak mengharap apapun kecuali hanya ridha Allah. Nah, inilah keimanan yang sempurna kepada Allah. Dia yakin betul bahwa Allah inilah yang menguasai, yang menciptakan seluruh alam. Maka seluruh hidup matinya iyyaka na'budu hidup dan mati semua dia persembahkan untuk Allah. Semua ibadahnya tiada lain untuk Allah. Nah, kemudian iman kepada malaikat bahwa dia yakin ada makhluk Allah yang bernama malaikat yang senantiasa membantu Allah mengawasi segala perbuatannya dan juga mengatur seluruh alam sebagaimana kita
wajib ketahui 10 ya malaikat ya, walaupun pada hakikatnya malaikat itu sangat banyak ya. Namun yang wajib kita imani yang 10 malaikat itu wajib ya. Kemudian kita mengimani kitab-kitab Allah, bahwa ya sebelum Al-Qur'an itu ada kitab Taurat ya yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada kitab Zabur ya kepada Nabi Daud, dan ada juga kitab Injil ya kepada Nabi Isa. Kita yakin itu memang Allah turunkan ya pada masanya dan hanya berlaku untuk umat ya di zamannya. Sementara Al-Qur'an, Allah tegaskan ya, Al-Qur'an ini adalah penutup ya, penyempurna segala ajaran sebelumnya, dan Al-Qur'an inilah yang berlaku sampai akhir zaman. Sehingga kitab-kitab sebelumnya cukup ya kita imani, namun ya dalam petunjuk maupun sebagai penuntun ya hidup kita itu hanya Al-Qur'an ya. Bahkan di zaman Rasulullah ya, ketika para sahabat itu ya bertanya, bagaimana ya, apakah kita perlu gitu ya belajar tentang Injil atau Taurat? Maka kata Rasulullah, cukup Al-Qur'an. Jadi kita tidak perlu ibu-ibu ya, tidak perlu sibuk ya mencari-cari ayat-ayat apa gitu ya tentang yang lain ya, karena Allah sudah menegaskan ya, Al-Qur'an itu sudah sempurna, cukup mengimani saja. Kita tidak perlu ya untuk mempelajari ajaran-ajaran sebelumnya ya. Jadi Allah jamin bahwa Al-Qur'an inilah yang terbebas ya dari campur tangan manusia ya, karena Allah menjamin Al-Qur'an ini akan Allah jaga ya. Sementara kitab-kitab yang lain itu sudah banyak dirubah ya, sudah tidak sesuai lagi dengan syariat Allah, karena Allah tidak menjamin ya keaslian ya kitab-kitab sebelumnya. Nah, inilah ya iman kemudian kepada hari kiamat, ini yang terpenting ya. Iman kepada hari kiamat ini sangat penting di dalam keimanan, karena ketika kita beriman ya kepada hari akhir, kita yakin bahwa kita semua ini akan mati ya, dan kita akan kembali mempertanggungjawabkan seluruh ya perbuatan kita. Nah, inilah yang membedakan ya orang-orang kafir itu tidak percaya ya adanya hari kebangkitan. Sementara ya orang Islam yang mengaku beriman, maka yakin betul ya 100% tidak ada ragu bahwa kita ini pasti kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan seluruh ya amal perbuatan kita, serta ada yang namanya surga neraka ya. Ada balasan ya atas semua perbuatan kita. Nah, karena itu orang yang beriman tentang hari akhir maka senantiasa mengingat ya kematian dan mempersiapkannya. Dan terakhir tentunya ya iman kepada qada dan qadar ya, kepada takdir Allah. Maka segala yang terjadi di alam ini dia tenang ya menghadapi apapun itu ya keputusan Allah, apapun takdir Allah, selalu berprasangka baik ya, selalu yakin bahwa Allah yang Maha Adil, Maha Rahman, Maha Rahim. Tidak ada yang buruk ya terhadap takdir Allah. Ketika diuji dengan sakit, dengan musibah, dia sabar ya, maka itu akan mengangkat ya derajatnya di surga dan akan menghapus ya dosa-dosanya, sehingga sabar ya ketika dikasih ujian ya apapun ya. Kemudian dikasih nikmat juga tidak membuatnya sombong, tidak membuatnya bangga dan lalai, tapi justru selalu bersyukur ya akan nikmat Allah. Nah, itulah ya iman kepada takdir ini, sehingga tidak goncang ya oleh perubahan dunia apapun yang Allah takdirkan saat ini ya. Kita tidak bisa memilih ya. Kita hidup di zaman yang serba banyak ya segala macam kemaksiatan ya. Itulah ujian kita di akhir zaman, tapi tetap teguh ya istiqomah di jalan Allah. Nah, itulah keimanan yang sempurna. Kemudian dengan keimanan ini ya, dia bertakwa ya di jalan Allah, senantiasa berusaha ya untuk senantiasa lurus di jalan Allah, menjalankan semua perintah Allah, kemudian menjauhi larangan Allah, dan berhati-hati ya dalam setiap perkataan perbuatan, karena yakin bahwa Allah ya senantiasa muraqabatullah ya mengawasi kita. Nah, itulah makna ketakwaan ya. Di dalam riwayat diceritakan ya, Umar bin Khattab ya menyatakan bahwa orang yang bertakwa itu seperti berjalan di atas bara api ya. Jadi penuh kehati-hatian ya dalam berkata, berbuat ya, bertindak, senantiasa difikirkan ya sebelum melakukan sesuatu. Apakah Allah ridho, apakah tidak dengan perkataan, perbuatan ya, bahkan lintasan pikiran. Benar-benar dijaga untuk senantiasa lurus ya di jalan Allah.
dan berdaya upaya semaksimal mungkin ya untuk menjauhi larangan Allah. Nah, itulah orang-orang yang bertakwa ya, beriman, bertakwa itu syaratnya ya menjadi wali Allah, dan istiqomah ya, senantiasa di dalam ketaatan ya. Apapun ujian ya, tetap tidak mau ya jauh dari Allah. Nah, itulah ciri-ciri wali Allah ya. Kemudian di ayat selanjutnya, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Lahum, bagi mereka, busyra, nah kabar, berita gembira, fil hayati, nah dalam kehidupan dunia, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. La tabdila, tidak ada perubahan, li kalimatillah, pada kalimat-kalimat Allah. Zalika, demikian itu, huwal fawzu, adalah kemenangan al-azim, yang besar. Nah, jadi Allah tegaskan ya, bagi wali-wali Allah tadi yang memenuhi syarat ya, beriman, bertakwa, maka Allah janjikan ya berita gembira baik dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menegaskan bahwa janji Allah ini tidak akan berubah, dan pasti Allah jamin ya, yang namanya kalau Allah berjanji itu pasti Allah tepati. Nah, karena itu kata Allah, itu adalah kemenangan yang besar. Jadi Masya Allah ya, tadi orang-orang yang mau ya menapaki kehidupan ya, meniti kehidupan untuk menjadi wali Allah ya, senantiasa tadi menjaga keimanan dan ketakwaan, maka itu adalah orang-orang yang beruntung kata Allah ya, orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang besar. Nah, jadi di sini orang-orang yang beruntung ya, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling sukses dunianya ya. Tapi di sini orang yang tadi mendapat jaminan ya, menjadi wali Allah, mendapatkan jaminan bahwa mereka tadi tidak akan mendapatkan rasa takut ya, tidak ada rasa sedih di dunia, senantiasa dalam lindungan Allah. Nah, itu garis besarnya ya. Jadi wali Allah ini senantiasa ditolong oleh Allah, senantiasa dalam lindungan Allah ya, sehingga hidupnya tidak ada gundah gelisah ya, selalu dalam ketenangan ya. Masya Allah. Jadi inilah ya kemenangan yang terbesar ya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu ya kedudukan ya. Jadi artinya dalam hidup kita harus berusaha ya untuk menjadi wali Allah. Karena kalau kita tidak mau ya, hanya ada dua ya dalam hidup itu, tergolong wali Allah, nanti yang selanjutnya ya adalah wali syaitan. Jadi tidak ada pilihan lain ya. Kalau kita menjauh ya dari menjadi wali Allah, pasti ya akan masuknya menjadi wali syaitan. Nah, jadi Allah tidak ada pilihan yang abu-abu, itu tidak ada ya. Dalam Islam itu jelas ya, mana yang mau golongan kanan, mau golongan kiri. Jadi tidak ada tengah-tengah ya. Karena Allah ciptakan hanya dua, surga dan neraka ya. Tidak ada yang pertengahan ya. Jadi hanya kalau wali Allah sudah pasti tadi ya, jaminan hidup bahagia dunia dan akhirat ya, ke surga. Dan wali syaitan nanti yang di bawah ya, ayat-ayat berikutnya akan menegaskan ciri-ciri wali syaitan ya, lawannya. Nah, jadi kita otomatis ya, kalau mau ya kita mendapatkan kemenangan tadi, keberuntungan ya, baik di dunia dan di akhirat, maka kita harus menapaki jalan ya, harus berusaha ya, membawa jiwa raga kita untuk menjadi wali Allah. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, ayat 65, وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَلَا يَحْزُنكَ, dan janganlah kamu bersedih ya. Di sini Allah menyampaikan ya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Janganlah kamu bersedih ya Muhammad, qauluhum, nah terhadap perkataan mereka, artinya perkataan orang-orang kafir ya. Innal izzata lillah, sesungguhnya kekuatan, kemuliaan itu milik Allah, jami'an, semuanya. Huwas sami'ul alim, nah dia as-sami'u, maha mendengar, al-alim, maha mengetahui.
Nah, jadi orang-orang kafir itu memang senantiasa ya berkata-kata buruk ya kepada Rasulullah ya, sudah olok-olokan ya, bahkan Rasulullah dikatakan gila segala macam, tukang sihir ya. Jadi tidak pernah ya Rasulullah itu berhenti ya dari upaya-upaya orang-orang kafir ya, baik kata-kata, perbuatan ya yang menghalang-halangi dakwah Islam ya. Kemudian Allah di sini menghibur ya, tidak usah sedih ya dengan olok-olokan maupun tadi perkataan orang-orang kafir ya yang mengolok-olok Rasul, mengolok-olok kebenaran Islam ya. Karena kata Allah, sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu semuanya adalah milik Allah. Nah, jadi Allah maha mendengar, maha mengetahui. Semua Allah tahu ya apa yang terjadi. Ya, seperti kita lihat bagaimana kezaliman ya orang-orang kafir ya, Zionis, Israel ya. Allah mendengar, Allah melihat ya. Maka di sini kita bersabar, tetap teguh ya, jangan pernah kita putus asa. Nah, Allah akan menguji ya, dengan ujian ini siapa orang-orang yang lulus nantinya ya, tetap istiqomah di jalan Allah ya, walaupun ujian berat ya, dan siapa yang gagal ya. Nah, jadi kita tidak boleh kendor ya dengan perjuangan ya dalam hidup ini untuk senantiasa bertakwa tadi ya, beriman, istiqomah, jangan pernah kita kendor ya. Ujian dunia ini apapun ya, semoga kita bisa melewati ya tadi ya, jangan bersedih ya, karena kekuatan Allah itu ya luar biasa. Kita sandarkanlah ya kehidupan kita ini kepada pertolongan dan kekuatan Allah. Jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri ya. Jadi ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita sangat lemah ya. Tetapi kalau kita bersandar ya pada kekuatan Allah, pada pertolongan Allah, maka semuanya itu akan mudah ya, akan ringan ya. Nah, karena itu kita ingatlah selalu bahwa Allah itu maha mendengar. Kita senantiasa berdoa, rintihan kita ya, segala permasalahan. Kata Rasulullah, minta kepada Allah, berdoa ya, sekalipun kata Rasulullah perkara sendal kita copot nih ya. Nah, istilahnya perkara remeh pun ya, kita diperintahkan Rasul untuk berdoa minta pertolongan, apalagi ya dalam masalah-masalah yang besar. Karena doa itu adalah senjatanya umat muslim ya, umat beriman ya. Dengan doa itu Masya Allah ya, kekuatan itu datang tadi dari Allah yang maha memiliki kekuatan yang sebenarnya. Dan Allah maha mengetahui, jadi kita jangan pesimis ya kalau doa kita belum diijabah, berarti memang belum yang terbaik ya, waktunya belum tepat ya, dan Allah pasti menyimpan nih karunia Allah yang lebih baik. Nah, kita hanya disuruh bersabar, berusaha ya, dan bertawakal. Artinya setelah kita sudah berusaha ya, berdoa, serahkan, lapangkan hati kita, karena kita yakin Allah itu maha adil, maha rahman, maha rahim. Allah telah menyimpan pilihan yang terbaik buat kita. Jangan kita berprasangka buruk ya, karena kalau pilihan kita pasti itu bukan yang terbaik ya. Nah, bahkan pernah nih ya, Ali bin Abi Thalib ya, ketika berdoa, doanya tidak dikabulkan, dia malah alhamdulillah ya, bersyukur. Nah, maka temannya, sahabat yang lain nanya ya, kenapa kalau doa nggak dikabulkan alhamdulillah ya? Kata Ali, berarti Allah nanti yang akan memilihkan ya untukku. Nah, kalau aku yang berdoa itu kan pilihanku katanya, tapi kalau nanti tidak dikabulkan berarti Allah yang memilihkan ya. Pasti pilihan Allah itu akan sempurna dan lebih baik untuk dunia dan akhirat. Jadi karena doa itu pada hakikatnya adalah ibadah ya, pahala yang sangat besar. Nah, perkara dikabulkan tidak dikabulkan, yakin ya Allah maha mengabulkan. Nah, Allah berjanji ya setiap doa itu dikabulkan, hanya ya bentuk pengabulannya, waktunya ya kita tidak tahu ya, Allah yang tahu kapan waktu yang tepat ya, kemudian dalam bentuk seperti apa, walau alam ya. Jadi kita yang penting terus berdoa sebagai bentuk ibadah ya, sebagai bentuk kita ini merasa ya perlu pertolongan Allah, bahwa kita lemah ya. Doa itulah nanti yang akan terus ya menguatkan kita, karena kita yakin Allah lah yang akan memberikan yang terbaik ya. Kemudian ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka
iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Nah, ayat 66, ingatlah milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan, mereka hanya mengikuti persangkaan belaka dan mereka hanyalah menduga-duga. Nah, kita disuruh di sini berpikir ya bahwa semua yang ada di langit ya ciptaan Allah ya, kemudian yang ada di bumi, maka bagi orang-orang yang beriman, yang berakal ya, ulil albab ya, sebaik-baik manusia kata Allah yang mau berpikir ya, kemudian memunculkan keimanan ya, tambah kuat imannya dengan melihat ayat-ayat Allah baik yang di alam tadi ya, ayat-ayat kauniyah ya, maupun ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Maka di sini kata Allah ya, menjadi penguat iman harusnya ketika kita meyakini tadi ya, melihat ya kebesaran Allah, semua ciptaan Allah di langit dan di bumi. Kemudian di sini Allah menjelaskan ya, orang-orang yang mempersekutukan Allah itu ya, orang-orang yang menyembah berhala ya, orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu punya anak, punya istri dan seterusnya ya, artinya ada sesembahan lain ya selain Allah, tidak mau beriman ya kepada Islam, orang-orang kafir. Mereka itu kata Allah hanya mengikuti persangkaan belaka. Ya, karena keyakinan mereka itu batil ya. Persangkaan belaka dan mereka hanya menduga-duga. Nah, kalau manusia itu mau ya berpikir secara jernih ya dengan akal ya, maka mereka akan ketemu ya bahwa semua ya sesembahan-sesembahan yang lain itu batil ya, hanya Islamlah yang bisa masuk akal dan menentramkan ya. Makanya kita melihat sekarang ya orang-orang barat ya yang justru ilmuwan-ilmuwan ya, yang dari ilmu-ilmu itu mereka berpikir ya, menemukan kebenaran, akhirnya mereka meyakini ya bahwa Allah itu memang pencipta seluruh alam semesta, dan banyak yang akhirnya masuk Islam ya, mendapatkan hidayah. Nah, seperti kita ingat ya, ada seorang ilmuwan yang menemukan ya bagaimana ya mayat Fir'aun itu ya, ternyata di dalam Al-Quran sudah tertulis ya secara detail ya bahwa Allah mengangkat ya mayat itu setelah ditenggelamkan. Nah, maka peneliti ini kalau tidak salah orang Perancis atau orang mana ya, daerah di Eropa, maka dia akhirnya menghitung ya usia mayat, kemudian berdasarkan ayat Al-Quran itu ya, benar ya faktanya sesuai banget ya Al-Quran itu, akhirnya muncullah ya keimanan, hidayah, dan akhirnya beliau masuk Islam ya. Banyak juga kemudian ahli-ahli matematika juga ya, ketika menghitung ya betapa ayat-ayat Allah itu ternyata sistematis ya, sangat terhitung dengan tersusun dengan rapi ya, itu dari segi matematika banyak juga yang akhirnya menemukan ya luar biasa ya mukjizat Al-Quran ya. Nah, jadi kalau kita ya orang beriman ya saat ini bersyukur ya, yang kita perlukan adalah menjaga iman kita ini, jangan sampai ya iman kita ini justru melemah ya, sakit ya, apalagi sampai iman kita ini hilang dari diri kita ya akibat dosa dan maksiat ya. Nah, jadi menjaga keimanan itu tadi dengan amal soleh ya, dengan terus kita bertakwa ya, melakukan amal-amal soleh, maka iman kita ini akan terus tumbuh subur ya. Sebaliknya, dosa-dosa dan maksiat ya, mata, telinga ya, perkataan, perbuatan yang mengandung maksiat, itulah yang akan menggerogoti iman ya, yang akhirnya membuat iman itu melemah ya. Kemudian iman itu sakit, dan bahkan ya akhirnya jauh ya dari Islam, bahkan ada yang murtad ya gara-gara kelalaian ya. Nah, ini yang harus kita hindari, kita jauhi sejauh-jauhnya ya. Kita harus terus tumbuh suburkan iman kita. Nah, kemudian di ayat 67 kembali Allah ya mengajak kita untuk berpikir ya. Jadi Allah mengajak kita manusia ini ya dengan akal yang diberikan Allah, yang tentunya membedakan kita ya dari hewan, dari makhluk yang lain ya. Jangan sampai ya kita tergolong orang-orang yang rugi ya, karena kita ini makhluk yang paling sempurna kata Allah diciptakan di muka bumi ini. Bahkan seluruh ya yang ada di alam ini Allah perintahkan untuk
melayani manusia ya, dalam rangka apa? Supaya manusia ini bisa beribadah dengan sempurna kepada Allah. Jadi jangan terbalik ya, jangan kita manusia sibuk melayani dunia sehingga kita lalai ya untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita ini adalah beribadah kepada Allah. Sementara makhluk-makhluk yang lain Allah perintahkan ya untuk melayani manusia dalam rangka manusia beribadah kepada Allah. Nah, kemudian di ayat 67, "Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un." Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Nah, jadi kita artinya telinga ini ya untuk mendengar ayat-ayat Allah, kemudian memahami ya. Nah, tadi Allah jelaskan malam itu Allah ciptakan untuk kita beristirahat. Nah, jadi tubuh kita ini ada haknya ya. Jadi jangan sampai kita melalaikan hak tubuh kita ya, yang membuat kita akhirnya ibadah ya tidak bisa ya karena sakit-sakitan misalnya ya. Nah, karena itu dalam sunnah Rasul ya, kita diperintahkan untuk cepat tidur ya, tetapi cepat bangun ya dalam rangka ibadah di malam hari ya. Jadi kalau Rasulullah menyatakan ya, kalau tidak ada urusan yang sangat penting ya, habis Isya itu kita disuruh langsung tidur ya, kecuali dalam misalnya hal-hal yang penting dan bermanfaat ya, seperti misalnya menuntut ilmu atau zikir dan lain-lain ya. Selama itu urusan yang tidak penting, kata Rasulullah, sebaiknya kita cepat tidur dan cepat bangun ya. Jadi kalau Rasulullah itu cepat bangunnya ya, jam 12-an itu sudah bangun dan sholat ya sampai menjelang subuh ya. Kemudian sebelum subuh beliau istirahat biasanya sebentar ya, kurang lebih 15 menit, baru nanti sholat subuh. Jadi menghidupkan malam itu yang lebih utama ya. Jadi tidur dulu ya. Jadi di sini Allah perintahkan kita malam itu memang untuk istirahat ya, supaya kembali ya hak-hak tubuh kita ini supaya tetap sehat, bugar ya. Dan siang itulah kata Allah waktunya yang terang benderang tadi ya, waktunya kita untuk beraktivitas seperti mencari nafkah dan lain-lain ya. Nah, disitulah Allah berikan tuntunan ya, supaya kita ini senantiasa dalam kesehatan ya, dalam kekuatan untuk dalam rangka beribadah tadi ya. Nah, kalau kita salah gunakan ini ya, yang terjadi ya akhirnya ya banyak sekarang ya yang saya alami terutama ya ketika mengajar itu, banyak anak-anak itu yang justru ngantuk ya pada siang ya, karena mungkin malamnya begadang. Nah, tapi begadangnya nggak benar ya, sibuk nonton TikTok misalnya, atau sibuk nonton video dan seterusnya ya, main game gitu ya. Nah, ini yang perlu ya, mungkin ya ibu-ibu juga harus tahu ya kondisi anak-anak sekarang itu ya, akibat HP ini ya mereka banyak terkendala ya dalam belajar ya, kurang konsentrasi ya, kemudian tidak sabar ya karena kebiasaan mungkin serba instan ya kalau apa di HP itu. Jadi ya malas kadang ya belajar ya, kalau nggak mau susah-susah ya seperti zaman kita dulu ya. Jadi inilah juga yang menjadi problem ya generasi sekarang ya, generasi Z ini malas ya kebanyakan mereka itu, dan ngantuk kan ya. Ya akibat itu tadi, kalau saya tanya ya tidurnya jam 11, 12, bahkan ada yang lebih ya, gara-gara game, gara-gara HP ya. Nah, ini ya, karena ya ini ketika manusia ya tidak mengikuti petunjuk seperti Allah tegaskan dalam ayat ini ya, yang terjadi seperti itu ya, kualitas kehidupan itu sangat buruk. Nah, jadi hidup yang berkualitas tadi ketika dia bisa maksimal ya beribadah ya, menuntut ilmu dalam kondisi yang terbaik. Nah, ini juga perlu ya ibu-ibu ketahui ya, kita harus waspada ya dengan Ghazwul Fikri ya saat ini ya, dengan konten-konten tontonan ya anak-anak itu yang membuat ya otak mereka itu akhirnya tidak bisa fokus tadi ya, karena kebanyakan maksiat yang mereka lihat ya. Akhirnya mereka dengan mudah kadang membenarkan ya, seperti pacaran atau lain-lain ya, pornografi dan lain-lain ya. Nah, ini kita perlu waspada ya. Inilah yang membuat manusia akhirnya jauh ya dari hidayah, dari petunjuk Allah. Nah, maka di sini
kita harus benar-benar ya memahami Allah menciptakan malam tadi ya untuk istirahat, siang itulah ya untuk beraktivitas secara maksimal. Karena itulah ya yang terbaik ya bagi tubuh kita, bagi kehidupan kita. Nah, kemudian di ayat 68, qalu tahadallahu waladan subhanah huwal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard in indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci Dia, Dialah yang maha kaya. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui? Nah, jadi di ayat 68 ini adalah wali-wali setan tadi ya, kebalikan dari wali Allah, yaitu orang-orang kafir ya, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, jadi mereka di sini menyatakan ya bahwa Allah di situ nanti di ayat berikutnya ya mengatakan kebohongan-kebohongan ya, mempunyai anak dan seterusnya ya. Nah, mereka tadi mengatakan di sini Allah mempunyai anak ya, itu orang Yahudi kan percaya ya, orang Nasrani juga yang menyatakan Nabi Isa itu anak Allah, kemudian Uzair ya, menyatakan kalau orang Yahudi Uzair itu mereka katakan anak Allah ya. Dan mereka mengatakan kalau malaikat itu perempuan, anak perempuan Allah ya. Jadi di sini Allah membantah ya perkataan orang Yahudi dan Nasrani. Allah maha suci kata Allah ya, Allah tidak mempunyai anak ya. Kemudian Allah tegaskan bahwa Allah itu maha kaya ya, maha memiliki langit, bumi ya, Allah tidak membutuhkan apapun ya. Nah, jadi kalau menyatakan punya anak itu dikatakan lemah ya, menyatakan Allah lemah. Karena kalau manusia itu punya anak ya, itu kan tujuannya ya, nanti di masa tua ya anaknya bisa terus ya membersamai, membantu mereka, itu kan harapan orang tua diantaranya ya. Tapi kalau Allah tidak butuh semua itu ya, Allah tidak pernah tua, Allah tidak pernah sakit ya, tidak pernah perlu pertolongan ya, maka batil semua kata Allah ya, apa yang mereka katakan ya, di Allah maha kuat kata Allah ya, tidak memerlukan semua itu. Nah, jadi beda ya dengan makhluk, dengan manusia. Jadi kalau orang-orang Yahudi Nasrani yang mengatakan tadi Allah mempunyai anak, maka itu semua batil. Di sini jelas ya Allah bantah ya kebatilan ya, kepercayaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian di ayat 69 ya Allah tegaskan ya, Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Nah, Allah sangat murka ya. Allah jamin di sini ya, orang-orang tadi yang mengadakan kebohongan ya, yang menyatakan Allah punya anak ya, kemudian punya istri dan seterusnya ya, maka Allah jamin mereka tidak akan beruntung kata Allah ya. Nah, kemudian terakhir ya, mata'um fid dunya summa ilaina marji'uhum summa nuziquhumul azabas syadida bima kanu yakfurun. Bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia, selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka. Nah, jadi di dunia itu tidak ada apa-apanya, Allah tegaskan ya, kesenangan di dunia itu hanya sesaat ya. Tidak, bahkan ya di Al-Baqarah Allah kita pernah bahas ya bahwa dunia itu tidak lebih berharga dari sayap nyamuk ya. Saking tidak berharganya dunia, maka kata Allah silahkan kalau mau dinikmati orang kafir sekalipun Allah tidak peduli ya, karena betapa tidak berharganya dunia. Kata Allah seandainya berharga, maka tidak akan Allah beri ya orang-orang kafir itu. Nah, karena tidak berharga, bahkan Allah nyatakan lebih berharga sayap nyamuk ya daripada dunia, maka sangat rugi tadi ya, sangat rugi manusia yang hanya fokus ya dunia, sementara
akhirat dilalaikan ya. Karena di sini dunia itu hanya sesaat kata Allah ya, hanya sebentar ya. Kemudian kepada Kamilah kata Allah mereka kembali. Nah, semua itu akan sia-sia ya. Dunia yang dikumpulkan kalau tidak digunakan ya untuk beribadah, maka semuanya itu akan lenyap, tidak ada gunanya ya. Bahkan di ayat sebelumnya kita pernah bahas, dunia yang kita kumpulkan yang banyak ini ya, seandainya mau menukar dengan siksa itu tidak akan bisa ya, tidak akan bisa menolong kita nanti di yaumil akhir. Karena itu pintar-pintarlah ya kita menggunakan dunia yang Allah kasih ini dalam rangka untuk beribadah ya. Kita investasikan ya di amal-amal jariah ya, wakaf dan seterusnya. Jangan sampai hanya menjadi pemuas hawa nafsu ya, tapi kita pikirkan bagaimana dunia ini menjadi sarana beribadah, menjadi investasi amal jariah, amal kebaikan yang kelak bisa menjadi penolong kita di yaumil akhir ya. Kemudian kata Allah, orang-orang tadi ya yang kafir ya, wali setan tadi ya, mereka itulah nanti yang akan mendapatkan azab ya akibat kekafiran mereka. Jadi azab yang kekal ya. Nauzubillah min zalik ya. Kita berlindung kepada Allah. Semoga dengan upaya kita terus ya dalam halaqah ilmu ya, mengkaji ya Al-Qur'an ya, mengkaji hadis dan seterusnya ini, kita berharap Allah mengkaruniakan kita ya istiqomah ya, iman dan ketakwaan, sehingga mudah-mudahan kita semua ya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Umat fillah rahimakumullah, demikianlah ya tadabbur Al-Qur'an pada hari ini. Semoga dengan tadabbur ini menjadi ya wasilah kita untuk senantiasa menjadi ahlul Qur'an ya, menjadi keluarga Allah ya, karena manusia terbaik ya di muka bumi kata Allah adalah orang-orang yang senantiasa belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Dan Allah menjanji ya, orang-orang yang senantiasa talabul ilmi di jalan Allah, Allah akan mudahkan jalannya menuju